Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas Toyota Kijang Innova Zenix G Bensin CVT. Untuk harganya Rp430.400.000. Untuk unitnya ada di Auto 2000 Tang City, dan untuk kontak sales akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Kuncinya seperti ini. Terdapat tombol unlock dan lock. Tentunya tidak bisa membuka dan melipat spion secara otomatis karena spionnya masih melipatnya manual. Tentunya tidak ada tulisan Innova seperti halnya tipe Q. Untuk platform yang digunakan adalah TNGA-C. Jadi mobil ini seplatform dengan Toyota Foxy, Corolla Altis, Corolla Cross, dan Toyota Prius. Dan mobil ini sebenarnya juga seplatform dengan Lexus UX. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Secara keseluruhan tampilan depannya seperti ini. Untuk grillnya grey Dove. Emblem Toyotanya yang baru, yang flat. Grill ini dikelilingi oleh chrome bagian bawah. Yang atas ini sewarna body. Tentunya tidak ada kamera depan karena kamera 360 itu Q only. Untuk radiator grillnya hitam Dove. Tentunya tidak terdapat DRL maupun fog lamp karena DRL maupun fog lamp itu Q only. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama multi reflektor LED. Ini lampu utamanya ya. Jadi untuk lampu dekat dan lampu jauh dalam satu reflektor. Lampu senjanya LED, lampu C-nya bohlam. Untuk wipernya menggunakan model standar, jadi kalah dengan Innova Reborn yang sudah menggunakan model hybrid wipernya. Untuk washer wipernya dari bawah kap mesin. Untuk kacanya tidak ada list karet yang terlalu menonjol. Terdapat talang air. Antena menggunakan model sirip hiu, sewarna body. Tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Sebenarnya untuk desain keseluruhannya hampir seperti Toyota Highlander, bukan Grand Highlander. Beda produk. Kalau Grand Highlander itu yang depannya seperti Avanza. Perbedaan dengan Highlander adalah pada bagian pilar A-nya. Kalau di Zenix pilar A-nya melengkung, kalau di Highlander lebih tajam. Dan kalau di Highlander pilar A-nya di blackout, jadi memberikan kesan floating roof. Untuk fender depan polos, kecuali ketambahan add-on over fender dari depan sampai ke belakang, yang merupakan ciri khas SUV. Walaupun tidak semua SUV menggunakan add-on over fender, karena ini sebenarnya sudah MPV crossover. Dan untuk ban yang digunakan adalah gajah tunggal radial Cempiro Lux dengan ukuran 205/65 ring 16. Peleknya 16 inci single tone, 5 baut
dengan rem depan cakram berventilasi. Suspensi depannya menggunakan MacPherson strut. Rem belakang menggunakan cakram. Jadi ini Innova pertama yang rem belakangnya cakram, karena pada generasi sebelumnya alias Reborn masih menggunakan rem tromol. Walaupun mobil yang sebasis yaitu Fortuner ada yang sudah menggunakan rem cakram. Untuk spionnya sewarna body, lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Bagian bawah spionnya hitam doff. Belum dilengkapi dengan blind spot monitoring karena ini Q only. Untuk spionnya diletakkan di pilar A. Pilar A-nya sudah di blackout hitam doff. Begitu juga dengan pilar B yang sudah di blackout. Pilar C juga sudah di blackout. Tapi untuk blackoutnya hitam doff, walaupun mobilnya berwarna hitam. Tidak terdapat list chrome. Untuk door handle-nya sewarna body, model tarik, akses marquee model sentuh. Sebagai informasi, yang ada list chrome-nya itu Q only. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Untuk pintu bagasi sekilas mirip RAV4, dan untuk lampu sekilas mirip Rush. Tapi ini sebenarnya lampu yang beda dengan Rush. Untuk spoilernya sewarna body. Spoiler samping pada tipe G hitam doff, jadi belum piano black. Terdapat high mount stop lamp. Kaca belakang pada tipe G hanya terdapat rear wiper, karena rear defogger itu mulainya dari tipe V. Untuk washer kaca belakang ada di sebelah sini. Pada pintu bagasi terdapat list chrome. Ini list yang sewarna body. Emblem Toyota yang terbaru, flat. Nah, untuk emblemnya pada tipe G yang bensin hanya ada di sebelah kiri. Untuk tipe G yang emblem di sebelah kanan itu hanya ada di tipe hybrid. Kalau yang bensin yang ada emblem di sebelah kanan itu hanya tipe V. Untuk detail perlampuan bagian belakang adalah sebagai berikut. Lampu malamnya LED bar. Kalau tipe G hanya sampai sini. Kalau yang sampai sini itu mulai dari tipe V. Lampu remnya LED dots. Lampu sein dan mundur, bohlam. Ada kamera belakang. Lampu mundurnya bohlam. Ini untuk membuka pintu bagasi. Tombolnya yang elektris. Mekanisme pembukanya manual, karena yang pintu bagasi elektrik itu Q only, yang pakai voice command Hai Innova. Di sini untuk mengunci pintu dengan smart key. Di bagian belakang hanya terdapat 2 titik sensor parkir. Ada 2 buah reflektor. Bagian yang paling bawah hitam doff. Knalpotnya ada di sebelah kanan. Suspensi belakang menggunakan torsion beam. Untuk ban serepnya menggunakan Cempero Lux dengan ukuran 205/65 ring 16. Peleknya 16 inci, tapi perbedaannya kalau di Zenix ini peleknya kaleng. Jadi lebih tepatnya untuk penggunaan sementara.
Sekarang kita ke bagian mesin. Untuk mesin yang digunakan berkode M20A FKS. Jadi ini mesin yang sama dengan Toyota Foxy, Toyota Harrier, maupun Corolla yang versi Eropa Amerika yang menggunakan mesin 2000 cc. Berkapasitas 2000 cc, 4 silinder, teknologinya udah di 4S. Jadi menggabungkan port injection dan direct injection. Untuk tenaga yang dihasilkan adalah 174 PS dan torsinya 204,9 Nm. Untuk layout mesinnya adalah transversal karena ini penggerak roda depan. Untuk mesinnya belum di cover. Ini untuk pengecekan oli mesin. Air intake-nya dari sini. Ini air filternya, penempatan aki, penempatan sekring. Jadi ruang mesinnya lebih sederhana isinya karena tidak ada komponen untuk sistem hybridnya. Penempatan ECU, air wiper, air radiator, mengisinya dari sini. Minyak rem, boosternya di sini. Untuk modul ABS-nya agak tersembunyi di balik ECU. Untuk ruang mesinnya sudah dicat, belum ada peredam. Tapi bagian yang dicat hanya sebagian. Yang bagian ini belum dicat. Untuk kap mesinnya sudah dicat walaupun belum ada peredamnya. Dan sekarang saya akan menyalakan mesinnya untuk mendengarkan suara startup-nya. Sekarang kita ke bagian door trim. Untuk layout door trimnya secara keseluruhan seperti ini. Dan untuk pemilihan warnanya two tone pada tipe G ini. Dan untuk detail bahannya adalah sebagai berikut. Hard plastik. Kalau yang lapis kulit bagian sini Q-only. Armrestnya hard plastik. Yang dilapis kulit itu start dari tipe V. Di sini Lee silvernya Q-only. Door handle-nya chrome, ada Lee silver, ada tempat penyimpanan terbuka. Mantapnya power window tipe G sudah all auto. Window lock, power door lock, tidak ada backlight-nya. Electric mirror, belum electric retract karena electric retract itu dari tipe V. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka dan cup holder. Ada speaker. Untuk speakernya two way karena tweeternya dari dashboard. Kalau di high cross speakernya three way karena ada tambahan tweeter di pilar A. Jadi tweeter, mid range, dan speaker. Terdapat reflektor pada pintu. Nah, masukan dari saya, sebaiknya dibuatkan lampu LED
Jadi untuk fitur keselamatan, tidak terdapat scuff plate. Pada karpet terdapat bordiran Innova. 2 pedal karena matic. Sekali lagi, Innova generasi ketiga alias Kijang generasi ke-7 ini tidak lagi ditawarkan dalam pilihan transmisi manual. Ada footrest, ini untuk membuka kap mesin dan tangki bahan bakar. Untuk jok sisi pengemudi bentuknya seperti ini, jadi seperti Foxy. Jadi tidak seperti Toyota lain yang sudah menggunakan TNGA seperti RAV4, CHR maupun Corolla Altis ataupun Sienna yang baru. Untuk pemilihan warnanya two tone, hitam dan coklat. Bahannya full fabric. Untuk pengaturannya manual 6 arah, recline, ketinggian, dan slide. Untuk seatbelt di sisi pengemudi menggunakan model height adjustable. Untuk airbagnya hanya ada 2, yaitu penumpang dan pengemudi. Begitu juga dengan tipe V, karena yang memiliki 6 airbag itu dari tipe Q. Dan tentunya tidak mendapatkan airbag di lutut pengemudi seperti halnya Innova Reborn. Dan ini adalah layout desain dashboardnya secara keseluruhan. Oke, sekarang kita ke bagian setir. Untuk setirnya bentuknya sama dengan Toyota Foxy atau Noah yang berkode R90. Belum dilapis kulit. 3 palang. Ketiga palangnya ada Lee Silver, yang kiri kanan lebih tipis, yang tebal tuh di bawah. Logo Toyotanya pada interior masih yang lama. Suara klaksonnya seperti ini. Dan untuk detail pertombolannya adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri terdapat tombol pengatur MID, Bluetooth teleponi, voice command, volume. Sebelah kanan terdapat tombol mode dan berganti channel. Jadi lebih tepatnya tombol pengatur audio. Di sininya dummy, karena bahkan cruise control biasa sekalipun tidak dapat. Karena cruise control itu langsung yang adaptif. Itu pun Q only. Untuk saklar lampunya sudah auto, belum ada saklar fog lamp karena fog lamp itu juga Q only. Untuk tuas wipernya intermittent standar, belum yang interval, karena yang interval itu Q only. Wiper belakang sudah intermittent. Dan untuk pengaturan setirnya adalah tilt dan teleskopik. Sekarang kita ke bagian speedometernya. Untuk speedometernya, semua tipe bensin masih menggunakan speedometer analog dengan detail sebagai berikut. Sebelah kiri tachometer dan indikator suhu mesin, sebelah kanan speedometer dan indikator sisa bahan bakar, dengan layar TFT MID di bagian tengah. Sebagai informasi, di Malaysia Innova Zenix yang bensin sudah menggunakan speedometer seperti yang tipe hybrid, yaitu layar TFT yang lebar, jadi speedometernya udah digital. Sedangkan di Timur Tengah, misalkan UAE, speedometernya yang tipe hybrid menggunakan model yang seperti ini, yaitu analog. Startupnya seperti ini. Di bagian kanan instrumen cluster ini terdapat tombol untuk
trip meter, dan pengatur brightness untuk instrumen cluster. Dan untuk isi MID-nya adalah sebagai berikut: outset temperatur, jam digital, indikator posisi gigi, odometer, dan trip meter di bagian sini. Dan isi MID-nya adalah speedometer digital, jarak tempuh dengan sisa bahan bakar yang tersedia, ada indikator fuel economy 7 km per liter, kebetulan untuk unit ini. Untuk yang hijau, yang rata-rata, yang real time-nya yang bar putih. Ada eco indikator, terdapat info berkendara baik itu jarak maupun waktu, ada pengaturan jam, bisa 24 jam ya. Pengaturan kendaraannya, ada pengingat kursi belakang dan pengaturan sayap. Bisa untuk mengganti pengemudi, sinkronisasi kuncinya bisa diganti, namanya bisa diganti, dan bisa di reset. Untuk my settingnya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Untuk pengaturan speedometernya, ada pengaturan bahasa, pilihannya ada bahasa Inggris, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Melayu. Untuk unitnya hanya ada kilometer per liter atau liter per 100 km. Jadi tidak bisa untuk mengubah ke satuan imperial. Eco indikator, kalau yang drive info item itu jadi bisa diganti-ganti mau menampilkan distance atau total time. Ini untuk mereset ke pengaturan pabrik. Pesan peringatan. Oke, sekarang kita ke bagian kanan. Pada tipe G ini hanya terdapat indikator alarm, sisanya dummy. Ini sebenarnya bukan OEM. Kalau yang OEM-nya ada di sebelah sini siluetnya. Kemudian juga terdapat cup holder, isi AC bagian kanan, menutupnya ke kanan, ada list silvernya. Di sini bahannya hard plastik, warnanya coklat. Bahan di dashboard hard plastik. Ada kisi AC untuk front defogger, ada sensor outset temperatur. Di sini juga hard plastik. Ada list silver, kisi AC penumpang depan. Ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk laci penumpang depan belum soft opening. Sekarang kita ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya, ini bukan head unit yang OM. Kalau yang OM itu seperti yang di Timur Tengah, yang tipe bawah. Jadi head unitnya menggunakan 9 inci dengan tombol kapasitif. Ada tombol power, volume, home, voice command. USB slotnya ada di sebelah kanan. Ini peringatan keamanan. Pilihan bahasanya ada bahasa Inggris, Amerika, Thailand, Malaysia, Indonesia, Mandarin, Arab, Spanyol, Portugis, Prancis. Ada pengingat tanggal ganjil genap.
Ini lagi Bluetooth audio. Home screen-nya seperti ini. Dia menampilkan jam dan kalender, media yang sedang diputar. Tentunya sudah Android Auto dan Apple CarPlay. Ada T-Link, M Toyota. Radio. Untuk vehicle statusnya menampilkan jam dan kalender, kompas, altimeter, kemudian untuk menu tambahannya menampilkan Bluetooth, USB, iPod untuk media yang bisa diputar, AV off, telepon. Dia bisa mengecek saldo e-money ataupun flash. Untuk audio, ini untuk listening position, father balance, volume offset dari masing-masing media, sound effect, loudness-nya ada 2 level, sound response-nya ada 3 level, untuk pengaturan sistemnya seperti ini. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik, pengaturan regional, ada pengaturan bahasa, jam dan tanggal. Tentunya ada fitur pengingat ganjil genap yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Konektivitas, user interface-nya, ini ada bip-bip yang bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Background-nya, ini pilihannya, key illumination color. Jadi untuk backlight tombol kapasitifnya. Dual zone ini untuk audio ya, jangan dianggap AC. Ini untuk perangkat yang terhubung. Untuk advanced features-nya ada door lock volume, ada 3 level. Door lock sound-nya ada 3 pilihan. Ini untuk emergency brake alias kalau mengerem mendadak, sensor parkir yang bisa dinyala matikan. Untuk AV, dan untuk finishingnya piano black. Hazard, ini kisi AC bagian tengah, ada list silvernya, dan tentunya sudah one touch triple turn signal. Untuk tombol start stopnya ada di sebelah sini, sebelah kanan AC. Jadi kalau di hybrid power. Sekarang kita ke bagian AC. Untuk AC-nya single zone auto climate control. Jadi semua tipe sudah auto climate control AC-nya. Di sini ada pengatur kecepatan kipas, ada 7 level. Pengatur arah semburannya lengkap. Untuk pengaturan AC belakang, hanya pengaturan kipas yang bisa mencapai 7 level. Jadi AC belakang juga bisa diautokan juga. Karena yang dual zone itu di high cross alias yang di India. Untuk suhu, paling dingin 17,5 derajat dan paling panas 32,5 derajat. Artinya ada heaternya. Jadi keren.
hampir seperti Wuling Almas, di mana ada heater AC-nya walaupun tidak ada defoggernya. Kemudian ada tombol auto climate control untuk mematikan AC, front defogger, open close air, kompresor AC. Ini jadi dummy. Kalau yang ada defogger, untuk tombol kompresor AC-nya di sebelah kiri, defoggernya di sini. Kalau di high cross ada tombol untuk cooler seat. Dan juga ada indikatornya di kiri kanan untuk cooler seatnya. Sekarang kita ke bagian transmisi. Untuk transmisi yang digunakan adalah eCVT. Jadi gabungan antara fixed gear dan sabuk baja untuk CVT. Layoutnya PRND M. Jadi kalau yang bensin dia M, kalau yang hybrid S. Juga tidak terdapat pedal shift pada setir. Finishingnya piano black, ada Lee silver. Kemudian untuk detail tombol yang ada di sebelah sini adalah sebagai berikut. Vehicle Stability Control, ini dummy. Kalau di hybrid EV mode, Eco mode. Jadi hanya ada 2 mode berkendara, Eco dan normal. Kalau di hybrid ada 3. Di sininya drive mode. Kemudian ada electric parking brake lengkap dengan auto hold. Nah, electric parking brake ini juga dilengkapi auto engagement kalau masuk ke P. Sebenarnya fitur ini bisa dinonaktifkan. Cara menonaktifkannya adalah tekan dan tahan tombol electric parking brake dan akan muncul notifikasinya di MID. Untuk mengaktifkannya, tarik dan tahan tombol electric parking brake selama kurang lebih 5 detik dan akan muncul notifikasinya di MID. Di sini juga terdapat dummy tombol. Nah, sebenarnya kalau di high cross ini kamera 360 dan kalau di Foxy dibagi 2 lagi, yaitu parkir otomatis dan kamera 360. Terdapat 2 USB slot Type-C. Kalau di Thailand ini USB slot biasa, ini Type-C. Kemudian terdapat 2 bowl cup holder lengkap dengan Lee silver. Untuk konsol boxnya belum dilapis kulit. Membukanya ke kiri. Seperti ini konsol boxnya. Tidak ada wireless charging karena wireless charging itu Q only. Untuk jok sisi penumpang depan bentuknya seperti ini. Bahannya fabric, two-tone. Headrestnya adjustable. Pengaturannya manual 4 arah. Dan untuk penempatan aparnya ada di bagian bawah laci penumpang depan. Dan di bagian laci penyimpanan terbuka juga terdapat 12 volt power outlet. Untuk layout door trim secara keseluruhan seperti ini yang sisi penumpang depan. Seatbelt penumpang depan menggunakan model height adjustable. Sekarang kita ke bagian atas. Pilar ABC-nya grey, bahannya hard plastik. Plafonnya grey. Pada sisi pengemudi tidak terdapat hand grip karena hand grip sisi pengemudi itu Q only. Sedangkan sisi penumpang mendapatkan hand grip model retract. Untuk sun visor, sisi pengemudi polos, ada card holder, sisi penumpang juga polos. Untuk spion tengah menggunakan day night view biasa. Untuk lampu bacanya pohlam, bisa dinyalakan masing-masing sisi. Ini untuk pengingat pintu terbuka. Jadi di sini perbedaannya dengan yang tipe V untuk layoutnya. Dan di sini juga terdapat mikrofon untuk Bluetooth teleponi.
Sekarang kita menuju ke baris kedua. Untuk layout door trim baris kedua seperti ini. Dan untuk detail bahannya adalah sebagai berikut. Hard plastik. Pada armrest juga hard plastik. Di sini ada child lock, door handle-nya chrome, ada Lee silver, ada tempat penyimpanan terbuka, power window-nya sudah auto. Pada door pocket terdapat cup holder dan tempat penyimpanan terbuka. Di sini terdapat speaker. Sebagai informasi, kalau di high cross terdapat 9 speaker, yaitu subwoofer, 4 speaker utama, 2 mid range, dan 2 tweeter. Tidak terdapat scuff plate. Karpet baris kedua juga terdapat bordiran Innova. Nah, kalau di tipe bensin, di bagian bawah jok pengemudi maupun penumpang depan itu kosong karena tidak ada baterai nikel metal hydride-nya. Jadi bisa lebih lega ruang kakinya. Seperti ini. Untuk ruang kaki jok baris kedua pada posisi mengemudi saya seperti ini. Dan jika jok baris kedua digeser paling maju, tidak menyisakan ruang kaki lagi. Jadi ini lebih cocok untuk anak kecil yang ingin dekat dengan orang tuanya, seperti yang dijelaskan oleh Bang Sano dari Carmudi Indonesia. Dan jika jok baris kedua ini digeser paling mundur seperti ini. Jadi sangat lega. Jadi menurut saya sebenarnya ini juga cocok kalau mau menggunakan opsi captain seat. Jadi masukan dari saya opsional, dimana captain seatnya bisa lebih fungsional karena kan tidak ada ruang buat baterai, jadi bisa buat ruang kaki. Di belakang jok pengemudi terdapat seat pocket, tapi tidak terdapat gantungan belanjaan seperti ini. Seperti halnya di sisi penumpang juga terdapat seat pocket. Nah, di tipe G ini tidak terdapat rear seat entertainment karena rear seat entertainment yang ada di sebelah sini itu mulainya dari tipe V. Juga terdapat controller untuk AC baris kedua, 7 level, bisa auto. Yang dummy ini adalah tombol untuk ambient light pada tipe V dan Q. Yang dummy di sebelah kiri sebenarnya adalah tombol untuk pengatur suhu AC. Di high cross di sini terdapat 2 buah USB slot Type C. Untuk lantainya rata ya, karena ini penggerak roda depan. Untuk layout door trim baris kedua sebelah kiri seperti ini. Baris kedua, hand gripnya retract. Kisi AC baris kedua. Kedua sisi hand gripnya ada gantungan baju. Sekarang kita ke bagian jok. Dan untuk jok baris kedua ini nggak captain seat, karena captain seat itu Q only. Bentuknya seperti ini. Bahannya fabric, sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Headrest tiga-tiganya adjustable. Pada tipe G tidak terdapat armrest karena armrest mulainya dari tipe V. Seatbelt baris kedua menggunakan model fix, sudah 3 titik. 3 titiknya di sini untuk yang tengah.
lampunya bohlam. Untuk yang bertanya-tanya apakah bisa dibuat sofa mode, untuk jok depan dan baris kedua, jawabannya adalah ya. Dan bagaimana dengan jok baris kedua dan ketiga? Jawabannya juga iya. Jadi, menurut saya tipe G ini adalah tipe yang paling praktis untuk dijadikan sofa mode. Karena tidak ada TV, jadi baris pertama dan kedua juga sangat praktis untuk dijadikan sofa mode. Dan untuk pelipatannya adalah 60-40. Dan cara pelipatan jok baris kedua untuk akses jok baris ketiga adalah seperti ini. Jadi kurang lebih seperti R3. Untuk jok baris ketiga bentuknya seperti ini, bahannya fabric. Headrest tiga-tiganya adjustable. Untuk headrest yang tengah nanti akan saya tunjukkan saat masuk ke bagian bagasi. Dan untuk rebahannya paling rebah seperti ini, jadi sangat rileks. Untuk seatbelt baris ketiga, tiga-tiganya menggunakan 3 titik. Ini yang seatbelt tengah baris ketiga. Untuk penyimpanannya, pada baris ketiga di sebelah kanan terdapat 2 bowl cup holder, 1 tempat penyimpanan terbuka. Sebelah kiri terdapat 2 bowl cup holder, yang dangkal dan yang dalam. Tempat penyimpanan terbuka, ada 12 volt power outlet. Untuk legroom jok baris ketiga seperti ini. Kalau jok baris kedua digeser paling maju seperti ini. Dan kalau jok baris kedua digeser paling mundur seperti ini. Jadi benar-benar tidak menyisakan ruang kaki. Hand grip baris ketiga menggunakan model fixed. Ini kisi AC baris ketiga. Sekarang kita menuju ke ruang bagasi. Ketika jok baris ketiga tegak, ruang bagasinya seperti ini. Pada tipe G tidak terdapat penutup untuk yang ruang bagasi yang bagian bawah, dan ini untuk membuka ban serep. Di sini terdapat headrest untuk bagian sini. Lebih tepatnya bagian tengah jok baris ketiga. Ini adalah tempat untuk dongkrak. Sebagai informasi, kalau di high cross ini menjadi JBL subwoofer. Jadi dongkraknya pindah ke sini. Seperti ini jika jok baris ketiga dilipat dan baris kedua tegak. Lampu di bagasinya bohlam. Nah, masukan dari saya, sebaiknya jok baris kedua ini bisa dilipat full dan flat. Jadi lebih fleksibel untuk memuat barang yang panjang ataupun dijadikan camper van. Untuk door trim pintu bagasi sudah full cover. Bahannya hard plastik, warnanya full black. Ini untuk menutup pintu bagasi.
Di sini dummy, kalau di tipe Q untuk menutup pintu bagasi atau mengunci pintu mobil. Di sini peringatan untuk pintu bagasi elektrik hanya ada di tipe Q, tentunya peringatan tersebut. Tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Pada tutup tangki tidak tertulis harus minimal isi oktan berapa, tapi kalau lihat di buku manual harus isi dengan minimal oktan 91 alias sejenis Pertamax. Dan kapasitas tangki bahan bakarnya adalah 52 liter. Dan di sini terdapat tulisan diesel coret karena mobil ini sudah tidak ditawarkan dalam varian mesin diesel. Baik, demikian ulasan saya mengenai Toyota Kijang Innova Zenix G Bensin CVT. Terima kasih sudah menonton.